got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, bring it down, hold it back, slow it down. His music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "You, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will, and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Halo Sobat DKI Konseling, selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang berantas sampah dalam perspektif filsafat dakwah. Ada apa sih dengan Pantai Sukaraja Lampung? Menurut channel kompas.com, Lampung menduduki rating kedua se-Indonesia terhadap banyaknya sampah yang menumpuk, apalagi sampah-sampah yang ada di Pantai Sukaraja Lampung. Masyarakat Lampung dan grup Pandawara berbondong-bondong ke Pantai Sukaraja Lampung untuk dibersihkan. Karena apabila sampah-sampah ini tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut pantauan terbaru, pada tanggal 13 Juli 2023, sampah yang ada di bibir Pantai Sukaraja belum sepenuhnya bersih. Tapi, dibandingkan dengan sebelumnya, ini sudah jauh lebih baik. Kalian bertanya-tanya tentang dari mana sih banyaknya sampah yang menumpuk di Pantai Sukaraja? Jawabannya ialah menurut artikel kompas.com, pemerintah kota Bandar Lampung menyebutkan tumpukan sampah yang ada di Pantai Sukaraja ialah sampah kiriman. Mengapa dibilang sampah kiriman? Ternyata wali kota Lampung itu mengatakan banyaknya sampah yang ada di Pantai Sukaraja ialah terkadang kiriman dari sampah-sampah yang ada di kota atau sungai-sungai, sehingga sampah-sampah itu terbawa arus hujan lalu menuju ke Pantai Sukaraja. Seharusnya masyarakat Lampung membersihkan Pantai Sukaraja selesai hujan, atau bisa juga sebulan sekali agar sampah itu tidak terlalu menumpuk, sehingga apabila dibersihkan tidak terlalu menguras tenaga. Akan tetapi, persis yang dikatakan wali kota Lampung, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kita hanyalah manusia. Meskipun telah dibersihkan, Pantai Sukaraja ternyata telah mendatangkan masalah baru. Masalahnya ialah dengan para nelayan. Ternyata para nelayan geram karena pantai itu dibersihkan. Mengapa ya para nelayan itu geram jika pantai itu dibersihkan? Padahal itu untuk kebaikan masyarakat Lampung dan hewan-hewan yang ada di pantai. Lah, ternyata para nelayan itu memiliki alasan tersendiri mengapa mereka tidak suka jika Pantai Sukaraja itu dibersihkan. Alasan mereka ialah karena mereka biasanya menggunakan tumpukan sampah sebagai sandaran perahu mereka. Seharusnya para nelayan itu tidak perlu geram karena masih banyak jalan lain yang untuk digunakan sebagai sandaran perahu mereka. Semisal mereka bisa menggunakan kayu yang ditancapkan di bibir pantai lalu diberi tali, atau bisa juga perahu mereka diikat kepada tiang rumah yang berada di dekat pantai. Pantai ini dibersihkan agar tidak ada pencemaran lingkungan, sehingga makhluk hidup yang berada di pantai menjadi sehat walafiat. Pada part kedua ini saya akan membahas berantas sampah yang ada di Pantai Loji, yang mana Pantai Loji ini merupakan pantai nomor 4 terkotor se-Indonesia. Menurut Pandawara di channel Tribun News, dengan adanya aksi Pandawara ini, Kepala Desa Sangrawayang Muhtar menolak aksi berantas sampah di Pantai Loji. Mengapa Kepala Desa Sangrawayang menolak adanya Pandawara? Nah, ternyata
Menurut Tribun News, kepala desa itu menolak aksi Pandawara tersebut dikarenakan Pandawara menyebut bahwasannya Pantai Loji ini pantai terkotor nomor 4 se-Indonesia. Akan tetapi, kepala desa Sangrawayang tidak terima atau tidak menyetujui Pantai Loji ini disebut pantai terkotor nomor 4 se-Indonesia. Menurut pandangan saya, jika Pantai Loji disebut pantai terkotor nomor 4 se-Indonesia memang benar, karena begitu banyaknya sampah yang menutupi bibir Pantai Loji. Bagaimana cara atau langkah agar Pantai Loji ini bersih dengan tidak adanya sampah? Sampah ini bisa dibersihkan jika warga desa mau atau antusias dalam menjaga kebersihan pantai. Maka Pantai Loji tersebut tidak akan tertumpuk sampah sebegitu banyak. Pandangan saya, mengapa warga tidak antusias pada sampah yang menumpuk di Pantai Loji? Sedangkan Pandawara akan membersihkan sampah yang ada di pantai, namun ditolak oleh Kepala Desa Sangrawayang. Bagaimana grup Pandawara dalam perspektif filsafat dakwah? Grup Pandawara itu termasuk sebagai media dakwah, yaitu sebagai media dakwah bilhal. Sedangkan yang dimaksud dakwah bilhal ialah dakwah dengan menggunakan aksi sosial, dan Pandawara ini salah satunya. Aksi Pandawara ini pasti mengundang banyak perhatian warganet. Menurut di artikel The Conversation, dan dikatakan juga di artikel The Conversation, Study Buchanan dan Sandstrom menggarisbawahi konten positif dapat memantik perasaan untuk melakukan kebaikan. Maka dari itu, grup Pandawara ini adalah dakwah bilhal. Menurut pandangan saya, memang benar grup Pandawara ini adalah dakwah bilhal yang tepat. Sebab apa? Dapat mengundang banyak kebaikan yang akan meniru grup Pandawara itu. Tetapi Pandawara ini juga menyebabkan hal negatif. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan 1. Pada part 3 kali ini kita akan membahas tentang pantai lagi. Sudah banyak sampah-sampah yang menumpuk di pantai kita, entah itu dari kita sendiri, atau sampah kiriman dari kota, atau dari negara lain seperti Amerika yang telah dikabarkan di channel Visinema Pictures. Bagaimana juga sangat pentingnya menjaga kebersihan pantai kita, agar kita itu bisa hidup nyaman dengan kebersihan, juga terlebih lagi simpati terhadap hewan-hewan yang ada di laut. Bisa saja mereka itu keracunan karena limbah plastik yang dibuang ke pantai. Mengapa sangat penting untuk menjaga kebersihan di pantai? Ya, karena pantai adalah salah satu ciptaan Allah yang harus kita jaga. Dengan ini kita juga sudah mengamalkan apa yang biasanya para ulama atau kiai yang biasanya berdalil an-nadhafatu minal iman yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Dan membersihkan pantai juga bisa dijadikan aksi dakwah bilhal, karena dakwah bilhal dilakukan dengan aksi atau kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh grup Pandawara. Hal yang biasa kita lakukan untuk menjaga kelestarian pantai adalah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik atau bungkus apapun yang berbahan plastik sekali pakai, dan tidak membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan. Seperti yang telah dikatakan di channel Visinema, fenomena sampah kiriman bisa mencapai 25 ton per hari. Ada kalanya kita harus mendaur ulang sampah-sampah itu. Apabila sampah itu tidak didaur ulang, maka dampaknya adalah terganggunya ekologi dan ekonomi bagi perairan tawar dan perairan laut. Sampah plastik tersebut jika terus dibiarkan juga dapat membahayakan hewan atau biota laut. Dan dikatakan lagi di channel Visinema Pictures bahwa sampah itu bisa didaur ulang dengan cara dibakar dan lain-lain. Apa sih dampaknya ketika sampah itu dibakar? Dampak sampah dibakar
dapat menyebabkan pencemaran udara dan juga menyebabkan kanker, sehingga bisa jadi meningkatnya angka kematian. Pembakaran sampah juga dapat menyebabkan kabut asap yang tebal dan mengurangi jarak pandang dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Yang lebih parah lagi, bisa memicu terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar. Dikatakan juga di channel Visinema Pictures bahwa produksi makanan bukan lebih banyak dari darat, tapi dari laut. Lalu, kalau kita tahun 2050 lebih banyak sampah plastik, masa kita mau makan plastik? Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia sudah sepatutnya menjaga kelestarian pantai kita. Dengan cara apa saja kita dapat mengurangi sampah-sampah di pantai? Jawabannya yaitu dengan bergotong royong untuk membersihkannya. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk upaya dari dakwah Bilhal. Hal ini sangat membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di pantai dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Pada artikel Kemdikbud, yaitu ada 3 cara atau 3R yang merupakan singkatan dari reduce atau mengurangi sampah. Yang kedua yaitu reuse atau menggunakan ulang sampah, dan yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang sampah.